Dari doa inilah lahir nama ada banyak pesan. Apa kabar hari ini? Oke. Alhamdulillah, alhamdulillah wa syukur. Ibu, Bapak tahu ini acara apa? Oke, peluang bisnis emas, keren. Sebelumnya ada yang belum? Enggak. Oke. Sebelum kita memulai acara ini, biar kita lebih rileks, biar kita bisa menerima semua informasi yang akan kita dapatkan pada hari ini, luar biasa yang akan kita terima pada hari ini. Kita diputar, ditepuk, ya. Balikin lagi. Ayo ditepuk ya, kiri memutar perut. Oke. Tenang, kita fokus di acara ini. Pikiran, hati, dan semuanya kita fokus di acara ini. Yuk, majukan lagi tangannya ke depan. Tarik nafas, lihat tangannya. Buang nafas. Hatur nuhun Bunda Peti yang luar biasa. Bunda Peti ini MC profesional ya. Sudah menjadi MC di acara seminar hybrid magnet rezeki. Jadi kalau yang belum kenal sama Bunda Peti berarti belum ikutan. Kalau yang sudah ikutan mah yang berkerudung hitam sama kayak saya. Ada lagi Bu Haji Sani, kebetulan beliaunya baru pulang umroh bersama Ustaz Nasrullah, jadi tidak bisa bersama-sama di acara ini bersama kita. Tapi tidak apa-apa, insya Allah kita mohon kepada Allah ya keberkahan untuk acara seminar hybrid peluang bisnis emas ini. Kalau saya bilang Sobat Bisnis Magnet Rezeki, tangannya boleh yang kanan ke depan. Emaskan impianmu, ya. Sobat Bisnis Magnet Rezeki, Bisnis Magnet Rezeki. Oh, insya Allah semua di sini kaya ya, kaya, berkah, berlimpah ya, amin ya rabbal alamin. Baik, mungkin saya ingin Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pertama-tama marilah kita sama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada pagi hari ini kita bisa berkumpul. Mudah-mudahan berkumpulnya kita di majelis ini merupakan salah satu syiar dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh, amal yang kelak akan menjadi saksi kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Malam beliau memang ngechat ke saya dan baru kebuka tadi pagi. Terus terang saya kaget, tapi tidak ada salahnya saya menyanggupi tantangan dari teknik tersebut, di mana cuman itu hanya sebatas di lingkup pengajian ataupun sering dikatakan oleh Ustadz di mana dinar dan dirham itu merupakan alat tukar yang memang digunakan oleh kaum muslimin di zaman Rasulullah. Ketika saya memang mendengar kata-kata tersebut, saya terus terang sangat tertarik sekali. Bahkan pada saat itu seorang ustadz mengilustrasikan ketika beliau berceramah itu, apa sih perbedaan uang emas dengan pulpen? Tidak
Tetapi ketika ada uang emas, meskipun dipotong beberapa kali potongan-potongan emas tersebut tetap akan laku gitu, meskipun sekecil apapun gitu, sekecil apapun, karena nilainya masih emas ya bakal laku gitu, berbeda. Dan inilah perbedaan antara emas dan uang yang saat ini kita pegang, yaitu uang kertas. Ketika itu saya mencari-cari dan kebetulan saya suka pada saat itu bertanya-tanya. Padahal terus terang kalau dari segi jarak saya lebih dekat ke Ibu Nopi ya, karena bertetanggaan gitu. Karena mungkin karena pada saat itu saya terus terang tidak punya kontak Ibu Nopi dan memang punya kontak Bu Neng, dan kebetulan Bu Neng sering memposting dinar Khairul Razikin, maka pada saat itu saya bertanya kepada Teh Neng, apa sih? Saya kurang tahu secara persisnya. Cuma bagi saya pribadi terus terang lebih keren, dan dinar tersebut terus terang saya tidak kenal. Saya hanya kenal dengan orang tersebut karena orang tersebut suatu saat akan berkunjung ke Kamojang, akan melakukan kunjungan biasa dengan mahasiswanya, dan setelah itu sering semakin membara. Ini tuh bukan sekedar bisnis, tetapi kita syiar ya, menghidupkan kembali sunnah. Karena sahabat-sahabat Nabi itu luar biasa. Iya. Maka saya serahkan kembali kepada Bunda Peti sambil menunggu Ustaz Nasrullah ya. Sama training di Garut katanya. Amin, ya udah, mudah-mudahan ada di Garut, nanti kita bisa ikuti katanya. Pas beberapa waktu kemudian setelah seminar itu ada informasi lagi di flyer, wah Garut ada, sampai sujud syukur itu saya melihat, alhamdulillah ada seminar di Garut gitu. Sampai langsung nelpon ke suami saya, yang ada di Garut, ibu mau ikutan? Iya, sok daftar dari sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji mari kita panjatkan. Membeli dan mencoba investasi di bidang emas dinar ini gitu. Selain itu emang mungkin semua di sini juga pasti ini ya, pasti tahu gitu, untuk kita untuk pendidikan anak kayak gitu, ya paling mungkin minimal untuk penyimpanan emas itu 10 tahun ya, untuk bagi saya sendiri gitu, investasi bagi saya sendiri. Karena apa? Nantinya untuk pendidikan anak dan lebih terjaga gitu. Jadi kalau misalkan untuk kita, saya pribadi untuk menyimpan, kenapa saya menyimpan investasi di emas itu? Karena emas itu sangat aman. Anaknya sudah 4 ya Bunda ya. Kayak kalau dipakein baju SMA tuh masih cocok gitu ya. Ya betul sekali tadi kata Bunda Tania, ketika kita menyimpan harta kita dalam emas seperti kata Ustaz ini juga, itu terjaga nilainya. Alihi wa sahbihi wa wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, senang dan bahagia sekali bisa membersamai teman-teman semuanya. Banyak sekali ini ya, di Bekasi, kemudian Bu Firza juga di Tambelang ya, oke, kemudian di DKI Jakarta ya, DKI Jakarta, mana DKI Jakarta, oke, di Pekanbaru, Bu Elvia, Sri dan Bu Elvia, Pak Safil dan Bu Teta ya, Pekanbaru, luar biasa. Oke teman-teman semuanya ya, terima kasih semua yang sudah hadir membersamai pada kesempatan hari ini. Dan hari ini adalah sebuah hari yang luar biasa, mudah-mudahan banyak orang yang mungkin ya akhirnya ngapain sih Pak Nas kita menjadi kaya, kan ujungnya kehidupan kita kan ke akhirat saja. Nah ini sebenarnya panjang ya penjelasannya, tapi sederhana saja dengan doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah
bukan hanya 2 menit Bapak Ibu ya, waktunya ternyata ya 1 jam gitu ya. Kenapa 1 jam ya? Karena kenapa 1 jam? Karena saya tertarik dengan kisahnya ya. Nah, ini kisahnya Bu Mawar. Pertama, dia bekerja sudah 11 tahun Bapak Ibu ya. Cash flow-nya masuk itu namanya harta. Oke ya, kita lihat dulu ya. Jadi ya seperti ini grafiknya. Nah, bagaimana orang yang nggak kaya itu mengelola keuangannya? Orang yang nggak kaya, dia masuknya seperti ini, uang masuk, kemudian ya uangnya keluar ya dan habis. Ini disebut sebagai poor. Mohon maaf ya, saya pakai kata-kata yang nggak positif ya untuk menggambarkan kejelasan ya. Nah, ini adalah orang yang poor ya. Dia gajinya 5 yang kelihatannya kaya ya. Dia punya uang 28 juta Bapak Ibu per bulan ya. Tapi ternyata apa yang terjadi pada kehidupannya, dia mengeluarkan untuk liabilitas. Liabilitas ini apa? Contoh-contoh liabilitas ya Bapak Ibu ya, mohon maaf ya. Hutang ya. Piutang. Piutang juga termasuk Bapak Ibu ya. Dia merupakan beban. Kenapa disebut sebagai beban gitu ya? Karena menggunakan HP yang seperti itu. Nah, ini yang ternyata membuat orang itu gitu ya menjadi orang yang middle. Dan orang yang middle ya di sini perhatikan Bapak Ibu, itu gampang sekali untuk menjadi poor. Pada saat krisis-krisis seperti yang terjadi hari ya. Nah, ya kita kan tentunya semuanya mau jadi kaya. Ya, siapa yang mau jadi kaya? Boleh angkat tangan katakan saya Bapak Ibu. Yes, ya. Tos kanan kiri. Ya, Anda luar biasa. Bilang Anda luar biasa. Yes. Kita semua mau kaya Bapak Ibu ya. Kita semua mau kaya. Nah, maka kalau mau kaya, apa yang harus dilakukan? Yang harus dilakukan adalah mengubah aliran uangnya, ya. Kendaraan bisa jadi sekarang ini adalah kendaraan yang beban, ya, liabilitas, apalagi sekarang BBM sudah mulai merangkak naik ya, Pertalite sekarang 10.000 gitu ya. Kalau dia beli, ternyata dia bisa kok itu kan pakai motor, ya, kemudian pakai motor, pakai bus gitu ya, pakai motor, pakai bus. Kalau pada saat lagi perlu dia bisa sewa. Ternyata itu ya lebih ringan dibandingkan dengan dia harus membeli gitu ya. Ini membeli karena apa? Karena gaya gitu ya, karena gaya gitu. Nah, so teman-teman semua, kalau kita mau jadi kaya, apa yang harus dilakukan? Ya, ini saya ganti warnanya menjadi hijau adalah seperti ini. Dia masuk uang gitu ya, kemudian dia beli hanya sebagai aset ya. Jadi ini bedanya antara orang-orang yang kaya dengan yang nggak kaya. Orang yang kaya itu selalu dia berpikir bagaimana dia membeli aset, membeli harta, yang suatu saat nanti hartanya ini akan berbalik dan menjadi penghasilan bagi dia. Ini namanya rich people. Teman-teman semua, mungkin selama ini kita berpikir bahwa temannya syaitan gitu. Nah, sehingga akhirnya ya buzzer kan adanya di sini ya, adanya di liabilitas atau di beban. Maka Bapak Ibu semua, saya sarankan kalau Anda mau menjadi orang yang kaya, maka belilah harta. Apa saja harta itu? Contoh ya, contoh harta itu apa? Rumah. Tapi rumah yang apa? Rumah yang baiti jannati. Yang di dalamnya itu dipakai sendiri itu adalah liabilitas. Tapi mobil yang bisa disewakan, misalnya untuk ojol, ya, ojek online, ya, kemudian juga taksi, ya, itu merupakan aset, gitu ya. Termasuk diantaranya adalah properti, ya, properti. Properti adalah aset, harta yang suatu saat nanti dia akan berbalik. Termasuk, mari kita lihat ya apa yang terjadi pada si Ibu Mawar tadi dibandingkan dengan Pak Edi yang tadi kita lihat testimoninya gitu ya. Pak Edi luar biasa sekali. Beliau ketika ada uangnya itu dibelikan kepada emas yang ternyata emas gitu ya, terus long lasting gitu ya, akan terus berada pada dirinya ya, yang 164 dinar tadi itu ya, kalau dikalikan 4 jutaan ya sekitar 600 jutaan masih ada. Hampir 700. So teman-teman semuanya ya, itu adalah aset. Naik mobil Alphard ya,
itu orang kaya. Belum tentu, ternyata belinya pakai apa? Belinya pakai, ya itu berarti bukan orang kaya itu ya, bukan orang kaya itu. Tapi ada ya orang ya memang dia pakai Alphard gitu ya, pakai Alphard, tapi benar-benar orang kaya. Kenapa? Karena dia belinya pakai cash, dan ketika dia beli itu gitu ya, dealnya tuh lebih mudah gitu ya, dengan aset bagi dia. Nah, jadi perhatikan Bapak Ibu, kalau kita benar-benar mau jadi kaya, perhatikan bahwa yang namanya orang yang kaya selalu memperhatikan cash flow. Ini cash flow out adalah orang yang nggak kaya, cash flow in itu adalah orang yang kaya. Termasuk diantaranya apa Bapak Ibu? Ilmu, ya, ilmu, harta nggak Bapak Ibu? Yes, harta. Hari ini Bapak Ibu semua gitu ya, hari ini Bapak Ibu ada di ruangan ini belajar yang namanya ilmu keuangan. Ini juga bagian dari kekayaan. Ya. Siapa yang bersyukur ya ikut acara ini, boleh angkat tangan Bapak Ibu ya. Ya, tos kanan kiri, Anda luar biasa. Ya, supaya semangat Bapak Ibu ya, supaya semangat. Ilmu, teman-teman yang baik, karena 80% keputusan ini hidup ya. Training, kita sih bisa belajar sendiri, tapi dengan training, mentor itu bisa mempercepat harta kita. Nah, orang yang kaya itu selalu berpikir, apakah kalau seandainya saya membeli ini akan ada uang balik kepada saya. Nah, ini uang baliknya juga Bapak Ibu. Nah, ini uang balik kepada dia ya. Jadi akan ada uang balik ya, akan ada arus balik uang yang akan masuk ke kotak idnya dia ya. Dan ini sekali lagi ilmu agama ya. Apakah Islam mengajarkan tentang ini? Ya, Islam mengajarkan tentang ini ya. Sebagaimana para sahabat itu diminta untuk membeli kebun gitu ya. Oh ya, kebun kurma ya, dan kebun kurma itu diajarkan oleh para sahabat. Nah, sekarang jadi tahu ya di mana yang nggak tepatnya si Bu Mawar tadi ya. Nah, ternyata Bu Mawar itu, ya nanti Pak Nas, kapan-kapan, mungkin sebulan lagi, mungkin setahun lagi, jangan dong, pulang dari ruangan ini Anda harus sudah kaya semua. Setuju? Setuju ya? Ternyata jadi kaya tuh mudah tuh, ya. Ternyata mudah, ya. Jadi pas tadi kita judul menjadi kaya dengan emas dan dinar, ya kita bingung gitu ya. Emang bisa kita jadi orang kaya? Bisa dong. Sekarang ubah mindset. Jadi mindset adalah harta terbesar Anda. Boleh diulangi Bapak Ibu? Mindset kaya adalah aset terbesar Anda. Yes, ya, mindset kaya adalah aset terbesar Anda. Kapan kita mau menjadi kaya? Hari ini juga, sekarang juga. Ya, pulang dari sini Anda sudah tahu, oh oke, saya akan belanjakan harta saya kepada aset. Nah, sekarang properti nanti lain kali, ya mungkin ada waktunya kita bicara tentang properti, gitu ya. Yang lain-lain bisa sampingan dan segala macam. Nanti untuk peluang bisnisnya, Pak Nas, emang ada peluang bisnis dari hari ini? Ada, nanti Ustadz Abus dan Ustadz Rozi yang akan sampaikan tentang bagaimana peluang bisnisnya. Sekarang saya bicara tentang emas dulu, ya. Kenapa emas Bapak Ibu? Ya, kenapa emas? Karena emas itu tidak kadaluarsa, ya kan? Tidak pernah kadaluarsa. Bisnis yang nggak kadaluarsa itu udah pasti hebat Bapak Ibu. Ya. Bayangkan kalau seandainya Anda bisnis, mohon maaf ya, Anda bisnis makanan, dan bagus, bisnis makanan bagus, gitu ya. Saya langsung ke website, sebuah website yang ada di goldprice.org, gitu ya. Kita lihat sekarang ini harga emas di Indonesia, ya kelihatannya turun ya Bapak Ibu ya. Coba sekarang kita lihat di Sri Lanka, ya. Sri Lanka, mana Sri Lanka? Sri Lankan Rupee, ya. Nah, Sri Lankan Rupee ini dalam waktu 60 hari. Kita lihat dalam waktu 5 tahun. Nah, ini yang terjadi Bapak Ibu. Jadi ternyata mau turun-turunnya pun gitu ya, itu telah terjadi yang namanya kenaikan harga, ya. Kenaikan harga emas itu terjadi seperti ini. Ini pada saat kapan? Pada saat krisis ekonomi. Nah, pada saat krisis, ya, ini di Sri Lanka, ya, ini Sri Lankan Rupee, ya. Coba kita lihat Libanon, Bapak Ibu ya. Coba Libanon. Turki. Kita coba ke Turki, ya. Mana ya Turki? Supaya kita lihat Bapak Ibu ya. Nah, kita coba ke Rusia deh.
Rusia seperti ini Bapak Ibu, ya. Rusia yang hebat. Ini saya ingat ya. Nah, Rusia ya terjadi yang namanya kenaikan harga emas luar biasa. Gitu ya. Jadi harga emas itu meningkat dan ini memang patternnya, polanya di mana-mana. Ketika terjadi krisis, perang seperti yang bertanya bahwa di zaman Nabi itu 1 dinar itu sama dengan satu kambing. Sekarang pun sama Bapak Ibu, 1 dinar masih sama 1 kambing juga. Kenapa begitu? Ya, karena ya disebut bahwa emas adalah mata uang Tuhan. Itu yang ngomong bukan saya Bapak Ibu, ya. Yang ngomong bukan saya, yang ngomong Robert T. Kiyosaki, ya. Yang ngomong adalah seorang pakar keuangan dunia yang bukunya sudah laris ya 26 juta eksemplar. Namanya Robert T. Kiyosaki. Dia katakan bahwa emas adalah mata uang Tuhan. Mata uang Tuhan itu nggak pernah nggak tepat, pasti tepat Bapak Ibu. Ya, tepuk tangan dulu dong buat emas Bapak Ibu. Ya. Tepuk tangan dulu buat emas. Ya. Nah, Bapak Ibu sekarang kenapa kita harus kalau tadi kan alasan bahwa emas itu memang bagus ya, alasannya logis. Nah, cuma ada alasan iman di dalam. Jadi cicilan itu lebih banyak 2 kali lipat dibandingkan dengan tabungan menggunakan emas. Hebat nggak Bapak Ibu? Ya. Nah, ini nanti silakan minta ke teman-temannya ya, ke para WR dan SPNR yang ada di lokasi Anda untuk tabel ini, gitu ya. Kalau dibandingkan dengan cicilan itu bisa 1,5 sampai 2 kali lipatnya, ya, untuk mencicil. Jadi kalau seandainya kita menabung itu hanya perlu waktu 5 tahun, kalau mencicil itu perlu dia 7,5 tahun. Ya itu udah jadi rumus. Nah, kenapa mencicil itu lebih lama dibandingkan dengan menabung untuk satu dinar? Nah, jadi kalau ini Nabi sendiri yang merumuskan, ya, Nabi sendiri yang merumuskan. Kenapa Nabi sendiri yang merumuskan kayak gini, Bapak Ibu? Kan ada rumus dalam sholat, ya. Sholat zuhur 4 rakaat, sholat asar 4 rakaat, sholat maghrib 3 rakaat, sholat isya 4 rakaat, sholat subuh 2 rakaat. Ini kan rumus. Sekarang pertanyaannya, kenapa kok Nabi menetapkan rumusnya seperti ini? Ya Allah, wah, rezeki. Dan kalau saya tanya, ya, saya tanya sobat rezeki. Yang lebih semangat ya, yang lebih semangat Bapak Ibu ya. Oke, saya tanya sekali lagi, sobat bisnis magnet rezeki. Luar biasa, bentar dulu kita berdua. Cari temannya ya. Tenang, Pak Ustadz, nanti gantian. Bunda Peti ikutan, Bunda Peti silakan, cari temannya. Sudah tepat bergabung di PT Dinar Khairul Rezeki Indonesia. Nah, di sini saya menawarkan peluang bisnis emas. Tadi kata Ustaz Nasrullah, emas itu untuk kalau disimpan, lebih untung apabila didagangkan. Kenapa? Karena dari kita awal membeli kemudian menjual, ada bisa naik haji dengan menabung dinar dan join di bisnis ini ya. Kalau itu bagi ekonomi. Oh siap. Cocok ya. Emas itu kalau didagangkan lebih untung. Untuk melunasi naik haji. Masya Allah, aminkan ya. Aminkan, bismillah Bu. Tadi kalau mau naik haji nabungnya. Sobat bisnis magnet rezeki, emas impianmu. Tadi saya sudah menjelaskan sampai sini ya. Ini dari pusat. Kalau yang melunasi hari ini langsung dapat hadiah dari para wakil resminya. Nah, ini betul Bu. Reward gratis jalan-jalan dalam dan luar negeri. Siapa di sini yang mau ikut piknik bersama Ustaz Nasrullah? Free. Mau tahu nggak caranya? Nah, gimana setelah kita join? Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah hadir dan meluangkan waktu. Apa itu magnet rezeki? Satu sama terhubung. Sobat
Bisnis Magnet Rezeki, emaskan